Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Roms Tutorial. Nah, di video kali ini gue bakal share bagaimana cara mengedit video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, ini aplikasinya ya. Nah, jadi aplikasi ini ya, Adobe Premiere Pro ini merupakan aplikasi editing video yang biasa digunakan oleh profesional ataupun YouTuber-YouTuber ya, biasanya menggunakan aplikasi ini ya secara umum. Nah, jadi teman-teman jika ingin mulai untuk membuat konten, setidaknya mulai dulu untuk belajar mengedit menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi makanya saya buatkan tutorial lengkapnya ya, pelan-pelan, memang agak lama videonya, paling lama 50 menit sampai 1 jam lah ya. Tapi kalau diikuti pelan-pelan kalian langsung bisa kok. Saya yakin langsung bisa. Nah, jadi tidak semua orang di komputernya, di laptopnya itu memiliki aplikasi ini. Untuk itu kita cari tahu dulu dari mana dapatnya aplikasi ini ya. Downloadnya dari mana gitu ya. Nah, jadi kita buka dulu Google. Oke. Nah, kalau kita ketik download Adobe Premiere Pro di Google, itu yang keluar adalah website resminya ya, dimana kita harus membeli di sini. Nah, ini kita harus membeli atau free trial ya, terbatas baik waktunya ataupun bisa jadi juga fiturnya. Nah ini ya video ininya ya, promonya. Oke, nah ini halaman resminya, tapi kita tidak membelinya ya, karena kita cari yang gratisan. Oke, jadi ada dua website yang pernah saya coba untuk download aplikasi full version yang gratis. Yang pertama ada Giga Purbalingga ya. Nah, mungkin kalian tidak asing dengan website ini ya, sering kali kita temui. Oke, langsung aja masuk. Nah, di sini ketik aja Adobe Premiere Pro ini ya, tulisannya ya, Adobe Premiere Pro. Search. Nah, ini keluar. Klik aja langsung. Nah, jadi di sini penjelasan ya, deskripsinya. Adobe Premiere Pro adalah sebuah aplikasi editing video yang sangat digemari oleh para editor video di seluruh dunia. Ya, dilengkapi berbagai macam fitur yang canggih. Nah, jadi memang Adobe Premiere Pro ini yang paling mantap ya untuk editing video. Nah, jadi di sini di bawahnya persyaratannya ya, requirements. Nah, kalau kita klik biasanya keluar iklan kayak gini. Nah, ini ada persyaratan spek PC kalian atau laptop kalian, disesuaikan atau mendekati lah ya, direkomendasikan seperti ini. Karena memang kalau speknya itu rendah ya, atau low ya, itu biasanya untuk editing video sangat berat. Contohnya ini di komputer saya yang speknya lumayan ya, dibandingkan dengan di laptop saya. Ketika merender videonya di akhir ya, ketika sudah selesai mengedit, itu di komputer ini hanya 1-5 menit, sedangkan di laptop saya 30 menit sampai 1 jam. Nah, itu perbedaan spek ya. Jadi spek itu akan berpengaruh pada editing video. Nah, kemudian cara installnya ini di bawah ini ya. Oke. Nah, ini downloadnya di sini. Pertama kita harus download dulu dalam bentuk paketan 1,65 GB ataupun per part. Nah. Oke, ini website yang pertama ya. Nah, website yang kedua yang menyediakan downloadan aplikasi gratis seperti ini, yaitu Bagas 31. Nah, ini yang paling atas ya. Saya juga biasanya download aplikasi di sini gratis. Nah, ini kita scroll ke bawah aja udah ketemu ya di halaman depannya, atau kalian bisa langsung aja search di Google Bagas 31 Adobe Premiere Pro gitu. Nah, ini kita klik di sini. Ini keluar iklan, kita tutup.
Nah, ini ya halamannya. Sama seperti tadi ya, ada requirements-nya seperti ini. Nah, ini adalah link download-nya. Sama ya, 1,6 GB yang versi terbaru ya, 2022. Versi 22.1.1.172. Full version ya. Full version artinya dia tidak trial ya. Oke, nah ini passwordnya. Jadi biasanya pada saat download ataupun selesai download, ketika mengekstrak filenya, itu dibutuhkan password ini. Nah, nanti ada untuk masukin kolom passwordnya, kalian ambil dari sini ya. Nah, copy aja ini, www.bagas31.com ini, langsung dipaste, klik OK aja. Oke. Nah, ini cara installnya. Nah, biasanya disuruh matikan koneksi internet, karena kalau tidak dimatikan, itu dia akan terhubung biasanya ke website resmi Adobe-nya ya, jadi terdeteksi gitu. Nah, ini yang kedua adalah ekstrak file yang telah di-download, kemudian klik setup ini ya, jalankan setup lalu install seperti biasa hingga selesai. Done, enjoy. Nah, kalau di sini cara installnya seperti ini ya, sederhana. Nah, tapi biasanya praktiknya setiap komputer atau laptop ya itu berbeda-beda. Nanti biasanya ada yang minta untuk dimatiin antivirusnya ataupun firewallnya ya. Nah, jadi kalau antivirus kalian tinggal buka aja antivirusnya, cari di setting, matikan gitu ya, atau turn off ya. Nah, kalau minta firewallnya, defendernya, nah itu kalian buka control panel ya, dari sini buka control panel. Nah, buka system and security, atau jika di komputer kalian adanya security, nah buka aja. Nah, ini ya, Window Defender Firewall. Biasanya ini kalau aplikasi. Nah, ini kalian pilih di sini. Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, klik ini. Turn off Window Defender Firewall. Atas dan bawah. Nah, klik OK gitu ya. Nah, ini karena saya sedang tidak menginstal, jadi saya keluarin aja. Nah, jadi seperti itu. Nanti setelah install, nah kalian mendapatkan aplikasi ini. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Adobe Premiere Pro ya, karena kita sudah berhasil menginstalnya ya misalnya. Nah, kita mulai mengedit video. Jadi teman-teman nanti di bawah itu saya buatkan timestamp ya, potongan-potongan video, dan di bawahnya itu kalian tunjuk saja pakai kursor. Nanti begitu kalian buka YouTube ya, misalnya begini nih. Kalian buka YouTube, misalnya video ini ya, building cave. Nah, nanti biasanya di sini ada potongan-potongan, ya irisan-irisan begitu. Kalau ditunjuk dia ada keterangannya. Nah, nanti saya akan buatkan seperti itu, mulai dari download, terus editing, buat project, buat sequence, terus mulai edit videonya. Nah, nanti jadi kalian kalau misalnya belajarnya sudah sampai tahap yang pembuatan sequence, jadi nggak perlu nonton dari awal lagi karena videonya ini sengaja saya buat panjang ya. Nah, jadi nanti kalian tinggal tunjuk aja bagian yang ingin kalian pelajari, misalnya di bagian motong video, mempercepat video, mengatur audio gitu ya. Nah, ini contoh aja, nanti di sini bisa kalian tunjuk ketika sudah diupload. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ya ke aplikasi ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal Adobe Premiere Pro ya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada new project, ada open project. New project artinya kita membuat project baru, membuat editing video baru. Nah, kalau yang open project, ini kita membuka file editing kita yang telah kita save. Nah, misalnya kita lagi ngedit video, tiba-tiba ada sesuatu yang harus kita kerjakan sehingga editannya kita tinggal, kita save. Nah, nanti bisa dibuka lagi di open project ini. Nah, karena kita baru membuat project, nah kita pilih yang new project.
Kalau yang ini tidak usah diperhatikan ya. Jadi kalian nggak usah gupek begitu pertama ngeliat Adobe Premiere Pro kok banyak banget ini ya, banyak yang nggak saya ngerti. Nah ini cuma recent file aja. Recent file itu artinya file yang sebelumnya saya buka ya. Nah ini saya buka, ini kalau saya mau membuka file sebelumnya tinggal klik ini aja. Jadi nggak usah fokus ke sini, fokus ke dua ini aja. Yang pertama ya, khususnya yang new project. Kita mulai. Nah ini kita sedang membuat project baru. Nah kita buat dulu nama projectnya apa. Misalnya project YouTube baru. Atau misalnya YouTube gaming, bukan gaming, YouTube apa ya? Reaction misalnya. YouTube reaction. Nah, jadi kalian ini channelnya adalah YouTube reaction misalnya. Nah, ini kita kasih nama, terus kalian pilih mau ditaruh di mana filenya yang akan kita save. Nah, jadi save-an dari project kita ini mau ditaruh di mana? Bisa di C, D, ataupun tempat yang kalian tuju ya, folder yang kalian tuju. Nah, kalau saya settingan yang bawahnya ini saya setting default aja. Jadi nggak usah terlalu ribet. Langsung aja kita klik OK ya. Setelah kasih nama, langsung aja OK ya. Nah, sudah kita selesai membuat project. Nah, ini adalah tampilan project kita. Tampilan awalnya seperti ini, Adobe Premiere Pro ya, masih kosong seperti ini. Nah, ini terdapat 4 kotak ya. Jadi kalian kalau klik ini terdapat 4 kotak. Nah, kotak yang pertama ini di atas kiri. Nah, ini sebenarnya bisa dipindah-pindah sih. Ini jadi ke bawah, ini jadi ke atas. Tapi defaultnya dia settingan pabriknya begini ya. Nah, jadi ini adalah kolom untuk mengatur efek, mengatur audio nanti ya. Ketika sudah ada audionya, sudah ada efeknya ya. Di sini nanti ngaturnya ya. Nah, untuk yang kolom di kanannya, ini adalah tampilan videonya nanti. Nah, nanti videonya akan tampil di sebelah kanan sini. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah tampilan sequence. Nah, jadi sequence ini adalah kotak untuk mengedit-edit videonya. Nanti misalnya untuk motong, ya untuk geser-geser, kasih musik, kemudian dicepetin videonya, dilambatin videonya, ataupun dihapus sebagian videonya, kemudian digabung-gabung videonya gitu ya. Nanti semuanya diraciknya di sini ya. Nah, umpama kita masak, ini kompornya. Nah, kompornya di sini. Nah, terus naruh bahan masakannya di mana? Di sebelah sini. Nah, jadi nanti material videonya akan kita taruh di sini ya. Jadi kalau sudah ada file video, kita drag dari luar, taruh di sini. Kita import, itu namanya kita import ya. Ini ada tulisannya import media to start ya. Nah, di sini adalah toolsnya, alat untuk motong, untuk nunjuk, untuk narik segala macam. Nah, ini selection toolnya. Sama seperti Photoshop ya, kalau kalian tidak asing. Ini adalah toolsnya. Ini bisa dibesarin, dikecilin. Ini bisa digeser ke kanan, bisa digeser kiri. Kalau sempit, sumpek gitu ya, bisa kalian geser-geser seperti ini. Nah, oke, kita sudah berhasil membuat project ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah membuat sequence. Nah, jadi kita akan membuat sequence ini. Caranya adalah, nah ini kita kecilin dulu tadi. Nah, kita membuat sequence caranya adalah klik file ini ya. Oke, pilih new, geser ke samping, pilih sequence. Oke. Nah, karena kita tadi sudah menyimpan ini belum ya. Kita belum sampai sini tadi. Oke. Ini adalah tampilan pembuatan sequence ya, new sequence. Oke. Nah, jadi kita akan membuat sequence baru. Pilih setting di sini. Nah, jadi setiap kalian membuka aplikasi Adobe Premiere Pro, kalian akan membuat sequence ya. Pertama project tadi sudah selesai, yang kedua adalah membuat sequence ini.
Nah, ini adalah elemen-elemennya ya. Ada elemen yang pertama, kemudian yang kedua ada video, ada audio, video previews ya. Tapi kita fokus kepada dua ini ya, video dan audio saja. Tapi kita ketahui dulu ini maksudnya apa yang atas ini. Nah, editing mode ini kalau kita klik, ini akan keluar mode-mode video. Nah, misalnya kalau kalian pusing atau tidak mau sulit untuk mengedit-edit ini karena tidak ada standar atau patokannya, bingung karena baru pertama kali membuka Adobe Premiere Pro, nah kalian bisa pilih aja sembarang ya dari sini ya. Nah, misalnya pilih HDV 1080p, ini 720p ya, kalau kalian pusing gitu. Atau ini. Nah, saya juga sebenarnya tidak terlalu mendetail ya, memahami semua ini ya satu persatu, makanya saya tidak menggunakan salah satunya. Tidak ada yang saya gunakan, makanya saya menggunakan custom, saya setting sendiri ya. Nah, beginilah settingan yang saya pakai di semua video YouTube saya. Nah, yang perlu kita perhatikan ya setelah editing base ini adalah editing mode adalah time base ya. Nah, ini adalah frame rate per second. Nah, jadi kelancaran video itu ya, kita maunya berapa? Biasanya orang menggunakan 30 atau 60. Nah, kalau saya menggunakan 60 ya. Kalau videonya ringan ya 30 aja sudah cukup. Kalau mau 60 ya nggak masalah, disesuaikan saja gitu. Tapi biasanya kalau film ya, itu hati-hati mengatur frame rate-nya itu ya, hati-hati karena bisa kejar-kejaran dia subtitle sama dub-nya ya, suaranya ya. Nah, jadi harus pas frame rate per second ya. Nah, kita sepakat aja pilih 60 frame rate per second biar videonya bagus. Nah, kemudian kita masuk ke kotak yang kedua, kotak video ya, ini video. Nah, ini dikotakin ya begini ya, jadi biar bisa bedain mana kotak video, mana kotak audio. Nah, di awal ini ada frame size, jadi ukuran kerangka video ya, bingkai video. Nah, ini adalah ukuran panjang horizontalnya ya. Jadi video itu kan ada panjang, ada tingginya. Nah, panjangnya adalah 1920. Sedangkan tingginya atau vertikal ini adalah 1080. Nah, ukuran ini adalah ukuran yang biasa digunakan video HD ya. Nah, jadi kalau kalian membuat video HD ya gunakan saja 1920 dan 1080. Tapi kalau di bawah HD 720 ya, itu gunakan 1280 atau dan 720. Nah, kita sepakat menggunakan yang sebelumnya 1920 saja ya, karena kita ingin membuat video yang HD. Gak apa-apa besar-besar tapi kualitas video kita bagus gitu ya. Nah, sekarang kita sudah selesai di frame-nya. Sekarang ini ikutin aja square pixel ini bawahnya, dan seterusnya ya sampai ini ya 60 fps. Nah, selesai, kemudian kita setting audio. Nah, pilih aja yang 48.000 ya. Dan seperti ini saja. Oke ya. Nah, ini kita checklist. Ya, ini akan mempengaruhi kualitas dari rendering. Oke. Nah, setelah setting selesai, jadi kalian harus menyimpan, ya setidaknya menyimpan lah gitu ya. Menyimpan settingan kalian ini agar, kenapa? Kalau tidak disimpan, itu setiap kalian membuka aplikasi Adobe Premiere Pro, kalian harus membuat sequence lagi ya. Harus setting ini lagi, ulang-ulang ya. Berulang-ulang gitu. Nah, jadi caranya biar tidak setiap buka kita harus bikin, nah kita save aja di sini. Misalnya kasih nama YouTube reaction saya gitu ya. Nah, nanti kalian klik aja save preset. Nah, ini kasih namanya apa, ini kasih deskripsinya apa gitu ya. Klik OK, udah.
Nah, nanti setelah klik OK, nanti akan muncul di sini. Setiap kalian buka aplikasi ini, dia akan muncul di custom. Paling bawah ya. Nah, kalau tidak ketutup begini, nggak kelihatan. Padahal saya sudah nyimpan, tapi kok nggak ada ya. Nah, ini klik ini. Nah, ini folder ya. Nah, inilah filenya. File sequence kita. Nah, ini karena saya sudah buat ya ROMs tutorial. Nah, jadi saya setiap membuat video, saya menggunakan sequence ini. Sequence ini berisi settingan ini. Oke, jelas ya. Nah, di sini kalau kalian menambahkan deskripsi tadi akan muncul di sini, dan kalau melihat speknya, spek video atau rincian videonya di sini ya, yang kita setting tadi. Oke, selesai. Kita pakai preset kita ya, preset sequence. Nah, sequence presets. Klik OK, kita buka. Nah, kita sudah berhasil membuat sequence. Oke ya. Ini adalah kolom sequence-nya. Ini ada menit-menit. Ini ada segala macam ya, mic dan lain-lainnya. Nah, nanti ini bisa ditarik-tarik. Nah, kalau kalian kesulitan karena garisnya nanti terlalu panjang ya, bisa diatur di sini. Tapi itu nanti ya, kita satu persatu dulu. Nah, ini adalah kolom sequence. Ini bisa ditarik-tarik. Nah, lihat ini ya, ketika saya tarik ininya bergerak. Nah, itu 2 menit ya. Ini menit, detik ya, ini millisecond. Ya benar nggak millisecond ya? Oke ya. Nah, ini adalah jam. Nah, jadi sampai jam ya. Nah, ini kalau saya tarik di sini artinya 7 menit, 8 menit, 9 menit gitu ya. Nah, ini nanti untuk melihat videonya ya, hasil videonya langsung, dan nanti akan ditampilkan di sini. Oke. Nah, ini adalah file sequence-nya. Nah, jadi ini jangan dihapus ya. Ini kan ada namanya, YouTube reaction saya. Nah, ini adalah file sequence ini. Jadi jangan dihapus. Nah, kita sudah berhasil membuat sequence-nya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah mengimport material video. Apa aja yang diimport? Ya video yang mau diedit, musik, ataupun watermark ya. Jika kalian ingin menambahkan watermark, tulisan biar nggak diambil orang videonya. Nah, nanti kita satu persatu. Oke, sekarang kita tutup dulu ini. Maksudnya dikecilkan ya, di minimize. Nah, karena saya belum menyiapkan file video, saya akan ambil file videonya dari YouTube saja, gitu ya. Nah, coba kita ambil video sepak bola ya. Sepak bola. Nah, ini kita ambil aja video yang ini. Kita download video yang ada di YouTube ya. Cara downloadnya gimana? Jadi kalian yang belum tahu cara download video YouTube itu gampang banget. Nah, ini kita pause aja dulu. Pilih di sini ya, klik di URL-nya di belakang huruf Y ya, di sebelah kiri huruf Y. Ketik SS. Nah, jadi www.ssyoutube dan seterusnya. Nah, nanti muncul ini, langsung aja kita klik atau di enter ya. Nah, kita masuk ke halaman savefrom.net. Nah, ini adalah halaman untuk mendownload video YouTube tadi ya. Nah, ini pilih aja kualitas videonya mau yang mana. Kita pilih yang paling bagus ya. Download. Nah, ini saya menggunakan Internet Download Manager. Langsung aja saya download ya. Oke. Ini iklan. Kita tutup kembali. Nah, ini kita kecilkan YouTube-nya. Ini telah selesai ya. Kita sudah selesai mendownloadnya. Nah, ini kita tutup biar kita mudah gitu menemukannya. Dari sini saja, pelan-pelan aja kita buka file Explorer. Nah, kalau saya menaruh downloadan di file download video. Nah, inilah hasilnya downloadan saya tadi. Terserah kalian memberi namanya
lain ya, mau di rename. Misalnya video 1. Nah, ini adalah video yang tadi ya. Kita tarik. Drag ya. Kita import, taruh di sini. Oke. Nah, kita sudah berhasil mengimport video. Jadi cara mengimport video adalah dengan menariknya tadi ya. Kayak gini tadi, kita tarik, kita taruh ya. Taruhnya di tempat sini ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan klik file, lalu import ya. Nah, import, nah nanti kalian pilih mau diambil dari folder mana. Lalu klik open gitu ya. Oke, karena kita sudah mengimport videonya. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman ketika menarik video ya, seperti tadi. Itu jangan lupa ininya diklik dulu. Ya ini kan ada beberapa menu ya. Ada project, ada media browser, ada library, info, effect, markers, history. Nah, kalian kesulitan nih mencari tempat taruhnya tadi kok hilang gitu ya. Klik aja di sini. Karena ini nggak cukup, maka disediakan fitur ini. Ya, langsung klik project. Nah, video, musik, segala macam material itu taruhnya di sini, di menu project ini. Oke ya, selesai. Kita sudah mendapatkan videonya. Sekarang kita mulai memasaknya, ya. Bahasanya itu mengeditnya lah, memasaknya. Nah, kita taruh bahan ini di kompor. Nah, jadi sequence ini adalah kompornya. Oke. Nah, ini adalah tampilannya di atas ini. Nah, jadi di atas ini, teman-teman sekalian, diperhatikan juga ada editing, ada color, ada effect, ada audio, ya, dan seterusnya. Perhatikan saja 4 ini, editing, color, effect, audio. Kita fokus ke 4 ini. Nah, kalau mau mengedit, kita klik di editing. Nah, ini adalah halaman editing ya. Jadi kalian jangan di color, jangan di ini dulu ya. Klik aja di editing dulu. Kita sesuaikan dulu pertama-tama frame-nya. Frame itu adalah bingkai. Ya, karena ini bingkainya lebih besar, maka kita harus sesuaikan ya. Videonya kan terlalu kecil nih. Karena nanti ketika videonya sudah jadi, nanti jadinya akan seperti ini, pinggirannya hitam. Maka kita harus sesuaikan. Caranya adalah mengklik 2 kali. Nah, klik 2 kali nanti muncul titik-titik ini. Tinggal kita tarik aja. Set. Nah, sesuaikan seperti ini. Atau bisa juga kalau kalian mau menggeser-geser mana ya? Geser-geser kemana? Nah, ini sesuaikan atas bawah kanan kirinya. Sesuai dengan frame. Nah, itu ada logo, kita tutup aja. Kan kita nggak boleh ada logo ya. Nah, jika sudah, klik sembarang aja atau enter. Nah, sekarang kita coba mainkan, ya, mainkan. Oke ya, seperti itu. Karena ada musiknya, jadi saya skip dulu. Nah, ini kalau kalian jalankan videonya seperti ini. Kalian tarik ini. Nah, inilah ya. Inilah video lengkapnya ya, kalau kita tarik seperti ini. Kalau nggak mau pakai play ini. Nah, jadi di sini ada 2 garis, teman-teman sekalian. Garis atas ya, yang full warna birunya. Dan garis yang bawah ini agak kresek-kresek nih, ada tinggi, turun naik gitu ya. Nah, ini adalah yang atas adalah file videonya. Ya, tampilan layarnya ini. Sedangkan yang bawah adalah suara videonya atau audio. Nah, jadi kalau ini kita klik, kita tarik, ini akan mengikut file audionya ya, menempel dengan file videonya. Nah, ini kalian mau taruh di menit keberapa, ini menitnya ya. Menitnya. Nah, kalian mentokin di kiri. Nah, ini adalah menit 0000 ya, ini ya. 000000 ya.
Oke, kita mulai dari sini. Nah, kita sudah berhasil menaruh videonya di sini ya. Sekarang apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa mulai untuk mengedit. Misalnya kita mau mengedit video ini, warnanya kita edit-edit nih. Pilih yang di atas ini. Pilih color. Oke. Nah, video ini pingin kita ubah warnanya. Misalnya jadi agak biru temperaturnya. Nah, dia jadi agak biru. Kalau temperaturnya panas, ya. Nah, ini jadi seperti kayak lagi terik matahari gitu ya. Nah, atau kalian bisa klik aja di sini. Style jadi 00 kalau default lagi. Nah, atau bawahnya jadi agak kehijau-hijauan atau ke pink-pinkan. Nah, kemudian ini adalah white balance ya. Ini adalah white balance. Nah, ini adalah tone. Nah, tone ini terdiri dari exposure, contrast, highlight, shadow, white, black. Nah, jadi kalian bisa atur ini jadi cerah videonya kalau misalnya video kalian terlalu gelap, atau digelapin kalau misalnya videonya terlalu cerah. Kontras, ini menjadi lebih tajam warnanya. Ini menjadi pudar kalau ditaruh kiri ya. Kalau highlight ini biasanya dia lebih cerah juga, seperti ada lampu gitu ya. Kemudian kalau shadow ini dia menambahkan bayangan lah gitu ya, jadi lebih redup. Kalau white sini dia hampir mirip dengan highlight tadi. Nah, ini bisa kalian sesuaikan aja sesuai selera, atau di setting default klik aja reset. Nah, di sini ada saturasi jika ingin mempertajam warnanya ya, atau klik reset jika ingin mengembalikannya. Nah, di bawahnya bisa klik kreatif. Nah, kreatif ini lebih expert lagi sebenarnya editannya, tapi saya kira kalian tidak memerlukan ini ya untuk edit video, karena ya pakai warna bawaan videonya saja ya, jadi nggak perlu ini kita puter-puter ke sana kemari ya. Ini bisa, sebenarnya bisa ini kemana-mana ya. Tuh, jadi ngeblur videonya, jadi tajam. Nah, ini kita nggak perlu ini ya. Kita nggak perlu ini. Nah, ini kalian bisa ngelihat ini ya, hasil editannya. Kalau di checklist dia, editannya ini kelihatan. Kalau di unchecklist, dihilangin, dia kembali ke default. Nah, ini adalah video semula. Sama seperti yang basic correction. Nah, jadi di color ini sebenarnya ada beberapa nih. Ada basic correction, creative, curve, color wheels, dan sampai vignette ya. Nah, kalau mau cuman edit color biasa ya, yang seperti awal tadi kita cuman terangin aja, ya klik aja yang basic correction ya. Nah, terangin videonya. Melihat hasilnya, ini di checklist. Berarti hasilnya dia cerah. Kalau kita hilangin checklistnya, dia akan kembali ke default. Nah, karena kita setuju untuk mencerahkannya, kita klik checklist. Turunin dikit lah ya. Nah, oke, video kita sudah agak terang. Kita cek ya, tuh. Jadi dia lebih semangat nontonnya ya. Nah, kita sudah memahami tentang color. Kemudian kita masuk ke effect. Nah, effect adalah fitur untuk mengedit videonya ya. Jadi mau ditambahin transisi, mau ditambahin segala macam ya efeknya ya. Nah, nanti kita coba. Nah, jadi ini kita atur dulu. Nah, jadi ini adalah panjang videonya ya. Kalian ambil di sini. Nah, ini untuk mengatur menit di atasnya itu. Nah, ini jadi ini per 5 menit, per 10 menit ya. Per 15 menit. Kalau kita kecilin kan dia, kita mentokin ke kiri. Nah, dia cuman sampai menit kelima gitu ya, kecil gitu. Jadi susah kita untuk melihat yang sebelahnya. Oke. Kalau kalian susah ini bisa di scroll aja mouse-nya. Kalau scroll ke bawah dia akan ke kanan, scroll ke atas dia akan ke kiri. Oke, nah kita ingin mengedit video ini, memberikannya transisi misalnya. Oke, misalnya video ini kita kasih transisi di
awal sebelum mulai videonya. Tapi sebelumnya kita akan menghilangkan dulu ya. Menghilangkan dulu audionya. Nah, caranya adalah klik kanan, pilih unlink. Pilih unlink dulu. Nah, jadi ini terpisah ya. Nanti kita bahas lagi. Ini untuk sementara aja karena kita mau edit. Kita geser dulu audionya. Karena nanti kalau kita pakai bisa kena copyright ya. Karena ada suaranya. Oke, kita hapus dulu, delete aja. Klik ini, audionya delete. Nah, jadi dia hanya tersisa videonya saja. Oke ya. Nah, kemudian kita mau memberi efek gelap ya di awal. Nah, di awal itu kita beri efek gelap. Kalau kita nggak kasih efek gelap, dia ketika videonya mulai jadi begini ya. Saya play ya. Nah, dia langsung play aja. Kalau kita kasih klik kanan, ya ini lihat ya di kursornya ini saya begini aja biar gampang jelasin ya. Nah, ini adalah awal video ya. Nah, ini ada kursor saya menjadi warna merah. Warna merah ya. Kita klik kanan. Nah, pilih apply default transition. Nah, ini artinya kita memberi transisi di awal video. Nah, kalau kita kecilin lagi, nah ini transisinya warna kuning ini. Oke ya. Kalau kita play videonya, akan jadi seperti ini. Tuh. Beda ya. Tuh. Dia dari gelap, pelan-pelan menjadi terang. Nah, gelapnya itu adalah transisinya ini. Nah, ini bisa kita tarik, kita panjangin. Oke, kita coba nih transisinya. Nah, dia lebih lama efek gelapnya. Oke. Nah, transisi ini bisa kita ganti. Ini namanya transisi ya. Yang kuning ini. Bisa kita ganti. Caranya dengan klik di transisinya. Atau nggak usah diklik juga nggak apa-apa. Pilih efek. Efek yang di atas kanan ini ya. Tapi jangan lupa ininya yang di atas ini menunya efek. Nah, baru dia nongol di sini efek. Set, kita klik. Nah, di sini ada beberapa, ada preset. Kita buka aja. Ini kalau kita klik tanda panahnya, dia kebuka sampai bawah. Nah, ini kita nggak perlu sampai bawah ya. Nah, ini kalau kalian sudah pro nanti, yang dipakai ini, video effect ini, video transition. Oke ya. Ini kita tutup dulu. Kita buka aja yang video transitions. Nah, jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 folder ya. Buka yang paling bawah, video transitions. Transitions itu yang ini, kuning ini ya. Nah, jadi kita mau mengedit yang kuning ini. Oke, kita klik, set. Nah, ini kebuka nih, banyak nih transisinya. Tapi dia masih folder juga. Ada folder 3D motion, dissolve, immersive video ya, iris, page fill, slide wipe, zoom. Nah, ini kita klik. Nah, itu file transisinya itu adalah yang bentuknya seperti ini. Ya, dari additive, dissolve, cross dissolve. Ini kita buka aja dulu semua. Nah, ini udah sampai bawah lah pokoknya ya. Nah, ini adalah semua file transisi. Kalau kita tarik, misalnya yang paling pertama dulu, additive, dissolve. Kita klik tahan. Ya. Klik kiri tahan, tarik. Letakkan di sini. Di transisinya. Jangan di videonya ya, nggak bisa deh. Tapi di garis kuning yang kecil tipis ini. Lepas. Oke. Sekarang namanya sudah berganti nih. Menjadi additive dissolve. Kelihatan nggak ini? Kecil ya. Nah, kita coba play. Nah, itu dia masih seperti biasa. Karena sepertinya additive dissolve ini biasa-biasa saja transisinya. Kita coba yang lain. Misalnya iris box. Lagi kita tarik seperti tadi.
Set, lepas. Nah, ini sudah berganti namanya jadi iris box. Kita tarik lagi ininya, biru-birunya, garis biru ini, ke awal video. Nah, dia jadinya seperti ini nanti. Tuh. Transisi ketika kita mulai awal video, dia ngebuka kotak seperti itu. Set. Oke ya. Nah, ini adalah fungsi transisi. Atau mau diganti lagi, langsung aja timpah ya. Nah, misalnya barn doors ya. Pintu apa peternakan ya. Pintu koboi. Nah, jadi dia ngebuka kayak pintu koboi gitu. Set. Nah, jadi disinilah kalau kalian mau main-main dengan transisi. Oke ya. Kalau mau ngapus transisinya tinggal klik aja. Klik delete. Udah hilang. Dia jadi default lagi. Normal lagi. Nah, jadi seperti itu cara ngasih transisi. Nah, oke, selesai dengan transisi. Transisi juga biasanya ditaruh di akhir video, sebelum videonya selesai ya. Nah, kalau kita tiba-tiba videonya mati seperti ini, kita jalanin abis nih ya videonya. Oh, kejauhan. Kita play. Videonya tiba-tiba habis. Nah, tapi habisnya itu nggak pelan-pelan dia redupnya. Nah, kita kasih aja klik kanan lagi. Ya, ini pelan-pelan begini, tanda panah, klik kanan, default transition. Nah, nanti dia jadinya akan redup pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Jadi beda ya. Oke. Udah selesai dengan transisi. Sekarang kita akan mencoba untuk menghapus video ya. Menghapus video. Nah, ini misalnya kita blok ya. Kita blok bisa. Langsung kita delete. Nah, jadi hilang yang ada di sequence ini. Jadi kita bisa ambil lagi dari sini. Mulai lagi dia dari awal ya. Ada audionya di bawahnya. Kalau kita mau, nah kita unlink dulu ya. Kita unlink dulu. Seperti tadi, hilangin audionya. Ini kita sesuaikan lagi frame ya. Nah, ada logo. Nah, kita ingin videonya ini kita potong. Kita potong di tengahnya ya. Kita menggunakan tools namanya razor tool ya. Ini razor tool. Klik aja. Jadi dia cutter ya. Kayak silet. Set. Nah, misalnya kita mau potong dari menit ini sampai menit ini. Ini kita hilangkan. Klik delete. Satuin. Kalau kita play dia akan terpotong. Set, langsung skip dia. Nah, kita ingin potong lagi pakai razor tool lagi. Klik. Kita hilangkan, delete. Kita satukan atau kita play. Nah, dia langsung skip gitu ya. Dia langsung skip. Nah, ini sudah selesai. Kita membahas tentang ini ya. Sudah selesai. Sekarang kita mencoba. Oh ya, kalau video mau ditarik juga ya, bisa ya. Ditarik dari ujung sini. Misalnya males ada tulisan-tulisan seperti ini, langsung aja tutup begini. Nah, langsung ditarik ya. Tuh. Jadi dia habisnya di sini. Bisa ditarik. Atau dipanjangin lagi, balik lagi. Nah, itu terkait menghapus video, memotong video, atau menghilangkan sebagian dari video. Oke, kita sudah bisa untuk memotong dan segala macam tadi ya. Sekarang kita coba untuk memasukkan audio dulu dah. Nah, dari tadi kita belum ada audio ya. Belum ada audio milik kita sendiri ya. Nah, kita kan
nggak pingin misalnya kita ambil video tadi aslinya ada musik bawaannya, kita hilangkan ya. Kita hapus, kita ulang dulu, tarik video ini. Nah, ini kan musik bawaannya ya. Nih. Nah, itu adalah suara bawaannya ya, audio bawaannya. Nah, kita ingin audionya ini dari kita sendiri. Caranya adalah kita download aja dulu ya. Download gratis, di buka ini YouTube kita, Your Videos, sama aja dengan ini ya. Dia sama dengan yang ada di sini, YouTube editor ya, edit YouTube lah. Nah, kemudian pilih yang paling bawah, audio library. Nah, ini adalah musik-musik gratis yang disediakan oleh YouTube. Atau kalian juga bisa download di No Copyright Zone ya. Di berbagai website nanti saya buatkan saja videonya. Nah, ini adalah musik-musik yang disediakan oleh YouTube gratis ya. Nah, di sini kalau masih kurang ini bisa dipanjangin jadi 100. Nah, ini ada banyak halamannya, 1 sampai 100 halaman. Sekitar 1919 ya lagu. Atau ya lagunya ya, musiknya. Nah, ini kalau kita play, nah ini adalah musik-musik yang bisa kita pakai untuk video YouTube kita. Tinggal pilih aja di sini. Banyak. Ini gratis semua dan tidak akan kena copyright. Karena disediakan oleh YouTube untuk konten kreator ya. Nah, ini kita sudah pilih saja salah satu. Pilih salah satu ya. Nah, jadi teman-teman di sini perhatikan, kalau di sini ada license ya, license type ya. Misalnya ini durasinya kita klik lah. Ini untuk mengatur durasinya. Di sini paling pendek. Nah, yang paling panjangnya, nah yang paling pendeknya ini, yang paling panjangnya adalah 32 menit ya. Ini tinggal diatur aja dari yang terpanjang musiknya 32 menit sampai yang cuman 2 detik. Nah, kalau kita sesuaikan dengan video kita tadi, ini sekitar 8 menit ya video kita. Nah, kita cari video musik yang 8 menit. Nah, ya, jadi sekitar ini ya. Ini 8 menit ya. Coba kita play. Dan cocok nggak kira-kira sama video sepak bola tadi? Kalau nggak cocok, kita cari yang lain. Ini bisa kita cepetin. Atau Wolf Moon. Nah, misalnya ini ya. Ini lumayan bagus. Oke, kita setuju ingin download lagu ini. Nah, ini kita bisa klik langsung download ya. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman, di license ya, license type ini. Ini ada yang lambangnya logo YouTube seperti ini. Ada yang lambangnya Creative Commons atau CC. Nah, ini kalau yang CC, ini kalau kita gunakan ya, kita download, kita gunakan di video kita, itu kita perlu menyertakan atribusi dari pencipta lagunya. Nah, ini kita harus copy di deskripsi video kita. Oke ya, untuk sebagai bentuk penghargaan lah terhadap musisinya gitu ya. Nah, kita harus menyertakan itu di deskripsi video kita. Tapi kalau yang tidak ada CC-nya, logo YouTube seperti ini tidak membutuhkan atribusi ya, nih no attribution required ya, tidak dibutuhkan atribusi. Oke, kita pingin download lagu yang Wolf Moon tadi ya. Nah, langsung aja download. Set. Oke, kita sudah dapat lagunya. Saya waktunya kembali lagi ke Adobe Premiere Pro. Nah, kita buka folder lagi, lihat di download. Nah, dia di musik ini. Inilah filenya ya, Wolf Moon. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita masukkan ke Adobe Premiere Pro, kita harus menjadikan satu ya. Kita cut aja dengan file material lainnya. Nah, jadi material video itu tidak boleh
terpisah foldernya, harus jadi satu. Kalau terpisah, ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau kita save projectnya, kita buka lagi, itu dia projectnya tidak akan bisa terbuka. Ya, jadi harus dijadiin satu. Tidak boleh ada yang hilang gitu ya. Nah, ini kita punya lagunya. Kita tarik aja langsung ke video tadi ya. Taruh di sini. Jangan lupa ininya di menu project YouTube ya. Kalau di sini dia tidak ada, nggak kelihatan, tapi adanya di sini. Oke. Nah, ini ada audionya. Kita ingin hilangkan audio ini. Oke. Klik kanan, unlink, hilangkan, delete. Nah, kita masukkan audio Wolf Moon. Nah, jadi kalau kita play, nah ini logonya ada lagi. Kalau kita play, suaranya akan seperti ini. Oke ya. Atau kita cepetin di sini. Sini. Oke, selesai. Kita sudah bisa membuat video ya. Nah, ini kita sesuaikan saja sampai sini. Nah, kalau kita ingin menyatukan, kalau ini kita geser kan. Nah, ini masih terpisah. Audio dan videonya. Nah, kalau kita play kan, begini misalnya. Dia hanya audionya saja kalau dari sini ya. Yang kena sama garis biru ini berarti yang dimainkan. Klik. Nah, dia cuma audio saja. Nah, kalau masuk di sini, dia akan tampil videonya. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Ini ditaruh di paling kiri. Maksud ya? Nah, jadi kalau untuk menyatukan antara video dan audio, itu caranya dengan memblok keduanya, klik kanan, link. Nah, jadi ini sudah bersatu. Jadi mau ditarik kemana-mana, ya ini nggak masalah, atas bawah ya. Oke, ini sudah bersatu, video dan audionya. Nah, kita sudah berhasil menyatukan, mengatur sound ya. Nah, kemudian soundnya ini, audionya ini kekecilan. Jadi audionya ini yang kita masukkan masih kecil menurut kita, atau kebesaran. Nah, itu bisa diatur di sebelah kiri sini, volumenya. Oke ya. Atau di sini. Nah, ini equalizer-nya. Ya. Sebenarnya ada lagi cara untuk mengatur audionya ya, yang tingkat lanjutan, tapi untuk video ini tidak usah yang tingkat lanjutan, yang dasarnya saja ya cara mengedit video. Nah, ini kita kembalikan ke editing. Nah, kita sudah mengetahui ya tadi yang di atas ini, menu ini untuk mengedit warna atau kecerahan segala macam ya. Ini untuk mengasih efek transisi atau efek video ya. Ini untuk mengatur audionya di sini ya. Nah, kita kembali ke editing. Nah, kemudian kita ingin ini udah selesai belum? Kira-kira. Saya tambahkan jika teman-teman ingin mengatur audionya ya. Audionya ini biar lebih besar lagi karena yang di sini sudah mentok tapi masih tetap kekecilan. Gitu ya. Nah, kalian bisa klik kanan langsung aja. Audio gain ya. Nah, ini ditambahkan misalnya 5. Kita tambah 5 ya. Nah, ini dia akan lebih besar. Nah, gitu ya. Besar banget ya. Atau kita kecilkan. Audio gain lagi. Min 20 misalnya. Nah, ini tadi ya. Min 20. Nah, dia jadinya kan kecil. Oke ya. Untuk mengatur audio seperti itu. Tapi sebaiknya audio gain itu tidak digunakan karena nanti suaranya akan kresek-kresek ya. Akan
seret-seret gitu, pecah. Nah, kita sudah bisa mengatur audio, sudah selesai lah ya. Sekarang cara untuk mempercepat dan memperlambat video. Nah, oke, ini kan videonya normal speednya seperti ini. Kita ingin mempercepat videonya. Caranya adalah diklik dulu ya, ininya, garis ini. Klik kanan. Speed. Nah, pilih speed ini ya. Nah, ini adalah video speed ya. Kalau kita jadikan 120% misalnya. Kita tes ya. Nah, dia videonya lebih cepat jalannya. Atau kita ingin tambahkan lagi speednya. Jadi 200. Biasanya untuk video-video komedi ya, ditambahin speednya. Nah, kalau kita ingin slow motion, tinggal dikasih minus saja. Minus 100%. Ya. Oke. Dia render dulu. Tunggu sebentar. Nah. Oke. Misalnya ini. Kalau kita play dia jadi slow motion. Nah, jadi estetik gitu ya. Oke ya. Memperlambat dan mempercepat video. Nah, ini videonya lambat ya. Oke, kita sudah bisa nih memperlambat dan mempercepat video. Sekarang kita akan mencoba memberi teks pada video ya. Memberi teks. Jadi teks atau watermark lah ya bisa. Oke. Kita langsung aja ke editing lagi kembali. Karena kalau nggak ke editing dia toolsnya nggak kelihatan ya di sini ya. Kita klik editing. Nah, ini toolsnya kelihatan lagi. Pilih tools yang type tool. Ya, ini bisa kita memberikan teks langsung di sini. Klik aja langsung. Misalnya sepak bola Indonesia. Oke. Sepak bola Indonesia. Nah, setelah kita ketik, dia akan muncul bar kecil ini. Nah, ini adalah bar teksnya. Bisa kita tarik. Ini terserah mau kita munculkan di menit keberapa ya teks ini. Umpama kita munculkan di sini. Play. Set. Nah, dia akan muncul tulisan sepak bola Indonesia. Ketika habis barnya, dia akan hilang tulisannya. Nah, seperti itu ya cara kerjanya. Nah, kalau kita mau mengedit ini, kita klik aja. Nah, nanti kita bisa edit di sini. Oke, mau kita atur positionnya di sini. Nah, kalau kita geser ini ya, kanan kiri, atas bawah, atau mau kita geser langsung, atau skalanya, skala itu adalah besarnya ya, kanan kiri ya, besarnya segini, besarnya segini, atau mau dari sini aja besarin kecilinnya ya. Nah, kemudian kalau ingin lebih expert lagi ya, nggak cuma seperti ini, kita klik yang ini. Nah, ini bisa ditampilin, bisa nggak ya, gambar mata ini. Nah, ini kita bisa atur ketebalannya, bold atau miring, italic, garis bawah, underline. Oke, ini kita setting bold ya. Kemudian ini bisa dikasih warna atau tidak fill ya. Nah, ini kalau mau dikasih warna, kasih warna merah misalnya. Tulisannya jadi warna merah. Misalnya stroke itu bingkai ya. Bingkai di pinggiran tulisannya. Nah, nanti kalau kita kasih warna kuning misalnya. Nah, ini kita besarin skalanya. Nah, tuh dia jadi ada warna putih ya itu ya. Nah, jadi ada bingkainya. Kalian mau terserah ya ketebalannya mau semana. Atau mau dikasih background tulisannya. Oke, kita kasih background warna hitam misalnya biar kelihatan karena videonya
berganti-ganti warnanya. Nah, dia bisa dikasih bingkai seperti ini. Atau dikasih shadow, si bayangan ya. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, itu adalah cara untuk memberikan ini. Atau kalian mau membuat watermark ya. Watermark biasanya diletakkan di atas kanan atau atas kiri video ya. Jadi video kalian tidak dicuri oleh orang lain atau dia upload ulang gitu ya. Nah, ada watermark kalian. Nah, kalau kalian ingin memasukkan watermark dari file apa misalnya, dari file gambar ya. Oke. Nah, ini kalau tulisannya mau muncul sepanjang video, ini tinggal ditarik aja ya. Nah, udah dia setara dengan durasi video ya. Nah, kalian ingin memberikan watermark ya. Oke, kita tutup. Kita tutup ini. Kita ambil gambar dari Google atau kalian bisa edit di Photoshop misalnya. Kalau kita mau ambil watermark misalnya, logo YouTube. Nah ya, kita ambil logo YouTube misalnya. Nah, ini akan kita jadikan watermark kita. Yang mana? Yang ini aja misalnya. Nah, taruhlah ini logo kalian ya misalnya, kita download. Oke. Kita satukan filenya. Nah, ini kita drag aja, tarik, taruh di sini, sama seperti material lainnya. Nah, ini kita taruh di yang paling atas ya. Kalau dia taruh di paling bawah, dia akan ketutup dengan videonya, atau videonya akan tertutup dengan watermarknya. Nah, kita undo. Nah, jadi dia harus di atas. Jadi seperti ini ya teman-teman sekalian, perlu diperhatikan juga peletakan dari bar ini ya. Kalau kita seperti ini, nah dia akan mengikuti bar ini. Ini kan adalah barnya watermark. Yang di baris kedua adalah barnya teks sepak bola ini ya. Di bawahnya lagi adalah barnya video. Nah, kalau kita letakkan teks ini misalnya ya di paling atas, nah dia akan berada di atasnya watermark gitu ya. Nah, itu cara untuk nimpah-nimpahnya. Nah, jadi watermark biasanya dia diletakkan di paling atas ya, ini ya. Oke. Nah, kita taruh saja di sini watermark. Nah, jadi video kita tidak dicuri oleh orang lain gitu ya. Dia akan ada sepanjang video. Tuh. Seperti itu. Misalnya ini transparansinya ini terlalu solid ya warnanya. Kita ingin agar warnanya transparan. Kita atur opacity-nya. Nah, ini adalah transparan ya. Nah, dibuat transparan seperti ini. Itu bisa ya. Atau dari Photoshop-nya langsung dia di save file PNG ya. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah jadi nih video kita. Ini ya, kita tutup saja sampai di sini nih. Nah, jadi setara begini ya. Nah, kita ingin mengekspor videonya. Kita sudah selesai, ya, sudah selesai. Kita akan ekspor video ini. Caranya adalah klik file, ya. Ekspor itu artinya adalah membuat masakan ini, menghidangkan masakan inilah ya, dari kompor kita pindahin ke piring ya. Ibaratnya ya analoginya. Oke, ini kita buka file, pilih export, pilih media. Oke, ini udah pelan-pelan ya, jadi kalian nggak usah takut untuk ngikutinnya, saya sudah pelan-pelan banget. Nah, di sini ada format, berbagai format ya. Ini ikutin aja yang ini. Ini kalian bisa setting juga seperti preset tadi. Kemudian bisa kalian save di sini presetnya ya. Umpama kalian memilih salah satu dari banyak ini, misalnya untuk video YouTube yang
Full HD 1080, klik aja langsung Full HD ini. Nah, ini misalnya kalian edit lagi nih di bawahnya. Ada yang ingin kalian ubah. Oke, ini frame ya. Kita satu-satu ya. Ini kan ada video, ada audio. Ini video, kita sesuaikan aja. Ini klik render at next step. Kemudian ini terserah mau pakai hardware atau software. Kemudian ya nggak banyak sih yang dirubah ya. Nah, ini yang paling mempengaruhi sih sebenarnya di sini. Nah, pilih aja yang CBR ya. Kalau saya sih biasanya pakai yang CBR nih. Choose constant bitrate ya. Nah, di sini adalah target bitrate-nya. Nah, ini adalah yang akan menentukan kualitas video kalian. Semakin kecil bitrate-nya, ya, ini ukuran videonya, size videonya akan semakin kecil. Tapi, begitu di ekspor, video kalian akan pecah-pecah. Oke, kita coba ya. Ini sebenarnya adalah 5000 ya. 5 ini adalah 5000. 5000 bitrate ya. Nah, misalnya kita di 3000 bitrate deh, ya, 3000 bitrate. Kita ekspor. Nah, ini mau ditaruh di mana nih? Misalnya mau ditaruh di downloads ya. Downloads video kita. Nah, ini upload misalnya. Ya, upload 1. Ekstrak bitrate 3000 ya. Oke, sudah nih, selesai nih, ekspor aja. Oke, tunggu 1 menit ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas pelan-pelan ya, ekspor ini. Tadi terlalu cepat mungkin. Tapi sebenarnya ya nggak terlalu banyak juga yang diubah di sini. Hanya bitrate ini saja yang perlu diperhatikan tadi ya. Nah, ukuran bitrate itu. Jadi ukuran bitrate itu untuk video yang HD itu di angka 7,5 atau 7500 ya. Ininya ya. Bitrate ini sampai dengan 12.000 ya. Kualitas HD yang paling bagus adalah 12.000 atau di sininya 12 ya. Nah, di bawah 7500 itu di bawah HD ya, 720p kualitasnya. Kalau 7500 ke atas atau 7,5 ke atas itu 1080p atau HD. Jika kita upload ke YouTube nanti di sini ya. Nah, di sini setting quality. Nah, dia akan keluar seperti ini. 1080. Nah, gitu ya. Kalau di bawah 7,5 tadi ya, bitrate-nya, dia sampai di sini 720. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah ekspor ya videonya ya. Nah, hasilnya adalah ini. Ya, tadi saya kasih nama upload 1 bitrate. Kita mainkan ya videonya. Nah, dia dari video aslinya tadi, dia pecah-pecah. Ya enggak? Dia agak pecah. Kelihatan? Nah, kalau kita ekspor lagi ya. Nah, ini ekspor yang kualitas HD ya. Nah, ulang. File. Ekspor. Oke. Media. Kita setting yang bagus. Oke ya. Kita setting yang bagus. Nah, ini adalah settingan saya. Yang sudah saya save. Nah, jika kalian tadi sudah mengubah-ubah bawahnya ya. Kalian ingin save gitu. Jadi kalian nggak perlu edit-edit ini lagi, kalian klik ini aja, save preset, nanti dikasih nama, apa presetnya namanya,
Nanti ketika diklik begini, tarik ke atas ya. Nah, ini akan keluar di sini. Nah, ini adalah preset yang sudah saya simpan, settingan yang saya simpan. Ada yang 4K, ada yang 1080 atau Full HD. Nah, yang Full HD ini ya, kita bahas satu-satu. Nah, ini format ini pilih aja yang H264 ya, biasanya MP4 ya. Kemudian presetnya ini kita akan pakai yang tadi, ini abaikan presetnya. Ini abaikan comment. Output name ini adalah nama video ya, nama videonya ketika ekstrak di export ya. Nah, ini export video, export audionya juga ya, jangan nggak di checklist ya salah satunya. Nah, ini adalah ringkasannya. Nah, ini adalah ringkasannya, frame-nya, FPS-nya, hardware yang kita gunakan ya. Terus segala macamnya ada di sini, keterangannya, rinciannya. Nah, di sini ada efek, video, audio, dan sebagainya. Kita fokus ke dua ini aja ya, audio, video dan audio ya. Audio bisa juga pakai yang AAC. Nah, ini nggak masalah ya, mau MPEG atau AAC. Kalau saya pakainya yang AAC ya. Nah, kalau audio kan nggak terlalu ribet ya. Nah, beginilah settingannya. Ini dipilih yang 320 ya, yang audio. Oke. Nah, yang video kita ke bawah. Kalau kalian ingin menyesuaikan dengan settingan PC atau laptop kalian, klik aja langsung match ya, match source. Maksudnya disesuaikan dengan sumbernya gitu ya, sumber videonya. Jadi dia nggak ada yang error kalau diklik match source ini, dia langsung setelan menyesuaikan ya, setelan settingnya. Tapi dia kekurangannya adalah kalian tidak mendapatkan kualitas yang kalian inginkan biasanya. Nah, jadi kita edit manual aja. Nah, ini bisa kalian checklist atau unchecklist ya. Ini frame-nya ya tetap ya 1920 dan 1080. Kita checklist, kunci ya biar nggak bisa diubah-ubah. Frame rate 60 ya, progresif, square pixel ya. Render at maximum depth ya. Jadi dia ngerendernya di kualitas yang maksimum. Walau dia lebih lama ngerendernya. Ngerender itu proses mengekspornya ya, lebih lama tapi lebih bagus. Oke, di sini menggunakan hardware ya. Kalau nggak salah ini ya. Ini bisa dibaca. Increase encode ya, menggunakan Nvidia. Nah, kemudian ke bawah lagi, ini nggak perlu dihiraukan. Nah, ini pilih yang CBR untuk bitrate-nya. Nah, kalau saya kualitas target bitrate-nya di 20. Memang agak besar, karena saya pilih yang Full HD gitu ya. Jadi saya nggak mau kualitas video saya kecil, kresek-kresek, ada kresek-kresek sedikit, makanya saya taruh di 20.000 ya. 20 ini 20.000. Padahal sebenarnya di 12.000 saja udah cukup ya. Atau saya kecilin aja nggak apa-apa di 12. Oke. Terus ini abaikan. Ini di checklist ya, use maximum render quality. Oke, selesai. Ini tinggal kalian ekspor aja. Oke, mau kita ekspor ya. Ini kita kasih nama upload 1 bit, upload 2 bitrate 12.000. Oke, set ekspor 93 MB ya. Nah, dia akan lebih lama dari yang tadi karena semakin besar bitrate-nya, semakin lama proses ekspornya atau encoding. Oke. Ini sambil kita nunggu prosesnya, kita membahas sedikit tentang tombol-tombol ya. Nah, jadi tombol-tombol di Adobe Premiere Pro ya, tombol-tombol shortcut-nya lah istilahnya, itu hampir sama dengan tombol-tombol di Adobe Photoshop ataupun di Microsoft Word ya.
Jika kalian mengedit video tiba-tiba terjadi kesalahan, nah itu untuk kembali ke langkah sebelumnya atau undo, itu klik aja Ctrl Z ya. Setelah itu apalagi untuk save, untuk menyimpan itu sama Ctrl S ya, sama seperti yang lainnya. Kemudian untuk memblok semuanya, semua bar ini ya, nah itu bisa klik Ctrl A, sama ya, sama pokoknya dengan Microsoft Word ataupun Adobe Photoshop. Untuk meng-cut klik Ctrl X, untuk mengcopy klik Ctrl C ya, lalu dipaste, pastenya Ctrl V seperti biasa. Oke, ini sudah selesai ya. Kita sudah mengekspor. Nah, ini ada yang kualitasnya 3000 bitrate, ada yang 12.000 bitrate ya. Kita coba bandingin ya. Kita buka. Oke. Nah, ya sebenarnya ini kresek memang karena video bawaannya yang kita download ya. Karena kita nggak bisa ngedit video itu di atas video bawaannya kualitasnya. Dia pasti di bawahnya video bawaannya. Kalau video bawaannya udah kresek gini, kita nggak bisa ngebagusin lebih dari ini. Tapi dia perbedaannya, dia lebih jernih daripada yang 3000. Nah, ini dia pixelnya hampir kelihatan nih, kotak-kotaknya ya. Kalian bisa perhatikan, saya besarkan. Nah, dia hampir kelihatan ya, kotak-kotak pixelnya itu. Oke ya, kurang lebih itu perbedaan kualitasnya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, setelah kalian mengedit nih sudah selesai, itu di save dulu. Jadi kalau ada kesalahan nanti, atau kalian upload videonya tiba-tiba ada copyright ya, terdeteksi copyright di YouTube, nah itu kalian bisa edit lagi videonya untuk membetulkan atau merepair ya, fix ya. Nah, ini caranya adalah kita save project ini ya, project kita sudah selesai, kita save file, save as ya, save as. Nah, ini kita kasih nama project video aja. Nah, kita simpan bersamaan foldernya dengan yang tadi ya, dengan yang semuanya ya. Di sini tadi ya. Save. Nah, sekarang kita tutup. Nah, ini adalah project video yang barusan kita save. Jadi kalau kita mau membukanya lagi, kita tinggal klik ini aja. Set. Kita mau edit lagi nih, edit ulang. Nah, akan muncul. Nah, jadi kita tinggal buka di sini. Oke, yang kedua, kalau salah satu dari material ini kita hapus, misalnya musiknya, kita delete. Kita buka projectnya. Yang terjadi adalah seperti ini. Nah, dia tidak bisa dibuka. Dia tidak bisa menemukan file Wolfmoon karena kita sudah hapus tadi. Nah, ini yang terjadi jika kita memisahkan. Nah, ini dia audionya tidak muncul di sini, merah dia. Dan bentuknya tanda tanya seperti ini. Di mana file ini gitu kan? Logikanya. Nah, kita Ctrl Z ya, kembalikan lagi. Nah, ini kita kembalikan folder Wolfmoon-nya. Nah, dia akan benar lagi. Nah, ini ya. Jadi ada lagi Wolfmoon-nya. Tuh, bisa dimainin suaranya. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Oke, sudah selesai. Inilah video ini ya, salah satunya yang mau kalian upload di YouTube gitu kan. Oke, kalian sudah menguasai Adobe Premiere Pro ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman videonya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk belajar mengedit dengan Adobe Premiere Pro ya. Supaya bisa menjadi YouTuber yang bisa mengedit video lah gitu, nggak asal-asalan ya. Biar kualitas video kalian itu bagus. Jadi nggak apa-apa kalian itu main kualitas video ya, nggak perlu. Tapi bisa juga kalian main kuantitas gitu ya. Uploadin video-video yang kualitasnya kurang jelek editannya, tapi
videonya banyak gitu, ada juga ya main seperti itu. Nanti kita bahas di video lain. Oke, demikian tutorialnya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.